Selamat datang di Cuan Community IHSG. Hari ini menguat 0,3%, tutup di 6766.79. Masih closingnya masih lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya. Candlenya juga hajar-hajar loh ya hari ini ya. Hari ini hari ini 672597. Iya masih hajar-hajar lo sih. Cuman balik lagi ini candlenya makin kecil. Jadi saya tetap pasang mode aman dulu, safe mode dulu aja lah ya. Buat yang lagi trading, jangan lupa pengamannya dipasang, terutama buat yang lagi floating profit. Karena beberapa pekan sebelumnya ini IHSG-nya lumayan rebound, lumayan naiknya lumayan. Sudah ambil inducement, retracement dimulai. Saya berharap dalam waktu dekat ke depan, entah di sisa minggu ini, berarti sisa hari Jumat aja ya, dan atau di awal-awal Mei itu masih ada naik-naiknya ke 6900 mungkin. Kalau enggak ya ke bawah. Level yang dipantau kalau misalnya ini IHSG turun-turun, ada turun-turunnya, ini kan ada pullback dari outside bar ya. Jadi ini jadi pullback 6585, kemudian ini ada gap 6538, itu juga dipantau. Jadi level pertama kemungkinan ngetes sekitar 6500 sekian itu. Kemudian kalau di breakdown, level yang dipantau lagi di 6374. Kalau 6374 ini di breakdown juga, ya udah kemungkinannya ke 6000 kecil ya. Itu sih. Selanjutnya kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Ini saham yang terakhir masuk ke rekomendasi hari Rabu 30 April 2024 kemarin. Itu ada 4 saham kan kemarin ya. Ada Doitnya itu kemarin strateginya ngantri beli di 366 dan 346. Stop lossnya kalau close di bawah 328 dan target TP1 ada di 454. Belum dapat barang, antriin aja dulu di situ nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada KKGI, yang ini udah beli harusnya karena strateginya langsung beli aja di harga closing hari Selasa tuh boleh di 384. Dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 358. Ini masih di area beli ini. Oke lah ini. Buat yang minat dan belum punya barang, besok hari Jumat boleh langsung dibeli. 380 boleh. Stop lossnya sama di bawah 358 ya closingnya. Kalau close di bawah 358 dan target TP1 ada di 478. Kemudian yang berikutnya ada Mark ini kemarin strateginya ngantri di 830 825. Ternyata 800 disamperin ya. Ini masih area beli karena level pre-entry di 825 dan level 830 level entry di 800 dan stop lossnya kalau close di bawah 775. Jadi ini sih setupnya dominan break ya. Jadi meskipun ada setup dominan break, tapi kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan itu turun dan tutup di bawah 775 ya exit aja dulu gitu maksudnya. Dan target TP1 ada di 945. Kemudian yang berikutnya ada Sido. Nah ini Sido sayang sekali saya nggak dapat barang di 580 nih. Strateginya kemarin ngantri 580, stop lossnya kalau close di 555 atau lebih bawah. Dan targetnya di 660. Saya sih lebih maksudnya cukup optimis kok, sepertinya bisa lebih tinggi dari 660 ya. Tapi setidaknya adalah beli di 580, stop loss di bawah 560 dan target 660 itu rasionya bagus. Jadi buat yang udah punya barang silahkan disimpan dulu. Buat yang belum punya barang dan masih minat ngantri 580 ya diantriin. Kalau mau langsung beli disikat ya silakan. Stop lossnya masih sama di bawah 560 ya closingnya. Terus berikutnya ada beberapa saham yang saya masukin watchlist dan ini berdasarkan laporan keuangan yang baru aja muncul ya. Laporan keuangan kuartal pertama 2025 yang baru aja muncul. Kinerjanya sih mix. Yang saya masukin list di sini ada yang kinerjanya itu baik kuartal on kuartalnya atau year on year-nya itu ada yang plus ada yang minus. Jadi nggak semua yang saya masukin ini kinerjanya positif dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi saya lebih melihat dari sisi technical. Kalau misalnya plus pun kinerjanya positif pun, misalnya year on year-nya plus atau bahkan kuartal on kuartalnya plus, mostly sahamnya udah lari kencang, udah tinggi. Jadi tetap saya masukin kalau misalnya ada koreksi, dan selama
strukturnya belum berubah, masih misalnya masih naik, masih uptrend dan belum berubah, belum ada change of character, ya masih bisa dipantau. Dan setupnya belum batal gitu ya, masih bisa dipantau. Jadi beberapa saham itu adalah yang pertama ADMR. Sebenarnya ini saham pernah masuk rekomendasi di bulan Maret ya, dapat barangnya itu di awal April dan target TP1 di 950 itu udah disamperin. Mungkin udah ada yang masih ada yang punya barang maksud saya. Dan bagi yang masih ada yang bagi yang masih simpan barang, bagi yang masih simpan barang di minggu depan itu boleh liatin si level 900. Kalau ternyata breakdown 900, exit dulu nggak masalah, TP dulu maksudnya. Buat yang punya barang modal di 780-an, strategi di bulan Maret lalu yang dapat barangnya di awal April. Tapi kalau baru mau beli, saya pilihnya sih sebenarnya area yang atau area favoritnya masih tetap di 780 dan 740 ya. Jadi mungkin tapi maksud saya adalah jika dalam waktu dekat ke depan ini ada nge-swing ke bawah, tungguin lagi di sekitar 780 dan 740. Kalau area belinya itu dari 825, 740, 780, 740. Stop lossnya sama-sama di bawah 705. Area favorit saya ada di 780 dan 740 itu ya. Dan kemudian kalau misalnya nge-swing ke bawah dulu nyamperin area beli, mudah-mudahan target TP2 disamperin ya. Kalau kemarin itu kan target TP1 baru ya. Baru target TP1 yang disamperin. Mudah-mudahan ntar nyamperin target TP2 kalau misalnya udah kejemput lagi tuh area beli yang lebih oke, yaitu di level pre-entry dan entry-nya. Kemudian berikutnya ada Pegas. Oke, si Pegas ini sih kinerjanya sih minus ya. Laporan keuangan yang muncul, laporan kinerja yang muncul di kuartal pertama ini minus lah. Maksudnya adalah Q-on-Q-nya juga lebih rendah daripada yang kemarin. Maksudnya Q-on-Q-nya itu minus 31,4% dan year-on-year-nya juga minus. Tapi kalau kita lihat struktur marketnya ini masih uptrend. Terakhir bikin break of structure itu waktu breakout high valid di 1725. Jadi maksud saya adalah ini masih oke dipantau, area-area belinya diincer. Saya ngincer area sekitar ini ya, mana ya, nah 1500 sekian, 1560 di bawah 1600 lah pokoknya. Saya ngincer di 1550-an untuk area beli. Siapa tahu disamperin. Hari ini sih candlenya hijau tapi merah ya. Tadi gap down, turun ngetes area EMA 20 dan sini ada imbalance juga. Ini area imbalance yang dites. Nah, gini lah ya. Itu area imbalance yang dites terus membal. Bagus sebenarnya area ini untuk area beli. Tapi saya lebih suka di area 1550-an ini sih karena di sini lebih ini ada area resisten yang kemudian di breakout juga dan breakoutnya ada imbalance-nya juga. Jadi saya nunggu di 1550-an itu ya. Semoga disamperin lah. Kalau misalnya masih ada yang punya barang dan besok dalam waktu dekat ke depan ini ada naik-naiknya, area 1720 1750-an itu adalah area yang oke untuk take profit. Begitu. Kemudian berikutnya Raja. Oke. Raja ini juga sempat masuk rekomendasi juga, ini masuk watchlist juga. Ya kalau kinerjanya Q-on-Q-nya sih minus ya, maksudnya kuartal pertama 2025 itu kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 2024. Ya kuartal 4 kan full year ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu itu minusnya nggak segede kuartal 4 tahun 2024. Intinya adalah yang saya lihat di sini low valid masih di bawah, artinya belum ada change of character. Terus dia ambil inducement, bikin setup. Jadi ada strategi yang bisa dibuat, yaitu area beli favorit saya tetap di level pre-entry dan entry, yaitu di 1780 dan 1605 gitu ya.
Buat yang mantauin Raja atau incer banget si Raja, coba pantau di sekitar 2000 dan sedikit di bawah 2000 ya. Siapa tahu ngetes 2000 atau sedikit di bawah 2000, sedikit di bawah 2000-nya itu misal ngetesnya tuh sampai 1920 atau 1900-an. Nah, kalau mantul dibeli nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mantul, nggak ada tanda-tanda rejection, nggak ada tanda-tanda reversal, biarin aja. Nunggu di 1780 itu ya. Karena target TP1 itu ada di 2,5 dan target TP2 ada di 3150. Berikutnya ada MIDI. Oke, MIDI ini bagus sebenarnya. Saya suka setupnya. Ada CB1, kemudian dia nyamperin level pullback dan naik. Tadi pagi waktu masih di 3778 apa ya? Sorry, bukan 378 tapi 348. Ingat saya situlah 340-an masih. Atau 358 ya? Enggak sih, di bawah itu. 348 kemungkinan. Maksudnya adalah tadi sempat di mention ini boleh dibeli, fast trade boleh, nge-swing boleh. Kalau nge-swing stop loss-nya ya di bawah 336. Target di 410 ya. Target di 410. Dan hari ini tutup di 390, sempat naik sampai ke 400, itu bagus. Jangan lupa pasang elite sell atau trailing stop buat yang masih simpan ya. Trailing stopnya boleh di 382 atau 380 lah. Nah, si MIDI masih boleh dimasukin ke dalam watchlist karena ini setupnya ada CB1. Strukturnya sih turun ya, tapi karena sudah ada CB1 dan inducement diambil, retracement dimulai, berarti low valid di 272. Selama nggak turun dan tutup di bawah 272 dan selama juga target TP2 di 490-an sih, TP2 atau 410 sampai 430-an itu belum ditembus, mandatorinya adalah selama 272 belum di breakdown, maka belum tutup di bawah 272, maka setup ini masih berlaku dan area beli 314 dan 292 itu masih bisa dipakai. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan mau langsung taruh order beli, boleh di dua level ini. Jadi diperhitungkan money managementnya ya, karena stop lossnya di bawah 272 tuh. Ini range-nya cukup lebar, jadi ya diperhitungkan money managementnya juga. Kemudian yang berikutnya ada MYOR. Si MYOR ini sebenarnya pernah masuk rekomendasi di beberapa waktu yang lalu, bulan April juga, tapi nggak dijemput. Order belinya nggak dijemput dan ternyata lanjut ke target TP1 ya. Kemudian hari ini melemah 7,7%. Oke, ada peluang untuk nyamperin area beli. Karena waktu naik kemarin tuh belum berhasil naik ke area overbought di RSI-nya. Jadi dan berangkatnya dari bawah 30 dari area oversold. Saya berharap ini koreksinya ke 2000-an. Jadi area beli favorit saya mudah-mudahan dijemput dulu ya di 2020 lah dan 1910. Stop lossnya sama-sama di bawah 1820. Target TP1 masih di 2450 dan target TP2 baru di 2840 situ ya. Kemudian berikutnya ada TAPG. Si TAPG balik lagi, ini saham sebenarnya dan harusnya sudah terdeteksi dari awal tahun karena setupnya muncul di Januari 2025 dan harusnya punya barangnya itu dari Februari 2025. Karena di bulan itu, di awal-awal Februari itu dia nyamperin pre-entry dan entry. Kemudian lanjut ternyata cukup lancar. Sampai sekarang sudah ngelunasin target TP2 di 10.15. Di awal April itu sempat jemput level pullback dan sebenarnya itu adalah area yang bagus untuk beli buat yang belum punya barang atau sudah jualan di target TP1 kemudian mau buyback, situ boleh sebenarnya. Buat yang belum punya barang sekarang gimana? Kalau belum punya barang yang dipantau level ini ya 910, 900-an kecil gitu. Dan sebenarnya kalau tutup di bawah 895 itu nggak enak. Jadi kalau misalnya beli di atau ketemu waktu harga turun nyampe ngetes 900 terus ada rejection, dibeli boleh. Dibeli boleh karena dia naik, momentumnya cukup kenceng waktu naik.
sempet ngebawa si RSI-nya naik ke atas 70 ya, dan waktu turun kemarin ngetes level pullback kemudian naik lagi, itu RSI-nya cuman turun sampai 40 sekian aja, nggak turun ke area oversold. Jadi ini mudah-mudahan uptrend yang kebentuk, setidaknya uptrend jangka pendek yang kebentuk itu cukup bagus, dan jangka panjang ini masih uptrend, ada boss pula kebentuk ya, ada break structure. Nah, area yang boleh diincer kalau misalnya ada koreksi di 900-an, belinya kalau ada rejection baru dibeli, kemudian stop loss-nya itu kalau close di bawah 895 atau ini kan ada imbalance nih 865 ya. Ya di bawah 865 lah stop loss-nya. Atau di 850. Itu level pre-TP kan di 855 ya. Begitulah. Target TP2 ada di 1200. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar ya. Berikutnya ada KIN. Nah, KIN ini juga oke dan harusnya terdeteksi dari awal tahun juga, karena setupnya si KIN ini kebentuk dari Januari. Kemudian memang sempat ya di bulan Maret itu turun ke bawah 550 tuh. Tapi nggak tutup di bawah 550, jadi setup ini masih bisa dipakai dan berlaku. Turunnya itu bisa dianggap nyamperin level entry di 575 sih. Kemudian naik dan ternyata cukup lancar ke target TP 12, target TP2 di 81, 810, 815. Nah, sekarang yang dipantau kalau misalnya sekarang masih dimasukin watchlist, yang ditunggu apa? Yang ditunggu koreksinya sih. Yang ditunggu koreksinya ini, mudah-mudahan ada koreksi nge-swing. Kalau koreksi nunggunya di mana? Koreksi nunggunya di area hijau-hijau ini sih. Saya benerin areanya. Di area inilah. Berarti area 720 700-an ya. Area 700-an. Belinya kalau ngetes 700-an terus ada rejection. Kalau nggak ada rejection biarin gitu ya, biarin aja. Dan buat yang masih punya barang, sekarang masih bisa disimpan nih, karena ini sekarang masih inside par, terus RSI juga masih di area overbought, jadi bukan waktunya jualan nih kalau RSI di area overbought. Ini inside par ya. Nah, jualannya kapan? Pasang elite sell aja di bawah 810 atau di 800. Jadi ini kalau close di bawah 810, mostly ini si RSI turun ke bawah 70 sih. Jadi itu waktunya jualan. Begitu ya. Berikutnya ada Inco. Inco masuk. Kenapa? Karena ini ada setup ya. Dan target TP1 pun belum disamperin. Saya masih ngarep dia nge-swing ke 2000-an dulu, 2080 paling enggak. Jadi saya masih pilih ngantri di 2080 dan 1945. Stop loss kalau close di bawah 1825 dan target TP1 ada di 2660 gitu ya. Begitulah. High valid di 3170 belum disamperin juga, mudah-mudahan sih bisa di breakout supaya strukturnya nggak downtrend lagi. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada 2 saham yang di request. Saham pertama adalah Boat. Si Boat ini pertanyaannya yang ditanyakan maksudnya setupnya kayak gimana, karena ada candle yang shadownya panjang ini ya. Mungkin maksudnya candle yang ini bulan Maret. Candle yang 18 Maret itu kayaknya maksudnya ya. Nah, kalau ketemu candle kayak gini, ini kan inside par nih, range-nya lebar ya. Nah, 131 sampai 68. Jadi kalau misalnya bingung, ini boleh digabungin jadi satu candle aja. Berarti ya lowest tetap di 68. Kemudian setupnya belum kebentuk. Dia. Dia baru kebentuk kalau closing paling enggak di atas 136 ya. Tapi poinnya adalah level yang lebih penting daripada level CB1 levelnya untuk mengkonfirmasi si setup. Level yang lebih penting adalah level pullback terakhir sebagai inducement. Pullback terakhir sebagai inducement adalah di 145. Akan lebih bagus kalau misalnya berhasil
naik ke atas 145 bahkan breakout atau lebih-lebih kalau breakout tutup di atas 145 baru setupnya lebih enak gitu. Kalau sekarang belum ada setup begitu sih. Kalau misalnya mau pakai strategi mau pakai range inside bar ini jadi strategi trading ya boleh, di harga sekarang pun belum waktunya beli karena dekat dengan area dekat dengan range resisten di range inside barnya ya. Jadi belinya ya di dekat area bawah, jualnya di area sini. Cuman karena beberapa hari terakhir ini stay di atas EMA 20, ada kemungkinan lanjut naik. Nah, saya ngarepnya ini lanjut naik untuk nembusin inducementnya, level pullback terakhirnya sebagai inducement supaya ada setup yang lebih oke gitu. Kalau sekarang misal nih mau bikin strategi trading 5 break 129, stop loss di bawah 108 itu boleh, tapi ditimbang-timbang lagi lah ya, ditimbang-timbang lagi, terus diatur risk manajemennya, money manajemennya juga. Kalau saya prefer tunggu setupnya lebih clear terbentuk dulu sih itu, karena masih banyak saham yang lain itu loh, maksudnya itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan yang kedua ada Java. Java ini gambar saya mana? Oke lah, si Java strukturnya itu masih naik sebenarnya ya. Dan saya klik salah. Saya salah klik. Si Java ini udah ambil inducement. Kemudian dia mantulnya tuh di area yang bagus sebenarnya. Ini ya, area ini adalah area order block yang bagus. Nah, mantul. Karena ada shadow panjang di candle tanggal 18 Maret itu, maka ini enggak saya hitung jadi dominant break. Kalau nggak ada shadow panjang di tanggal 18 itu, jadi ada setup dominant break di sini. Jadi setup dominant break ini nggak ideal gitu loh maksudnya. Kalau masih mau dianggap dominant break ya silahkan sih. Berarti belinya di 1780 ya. Stop lossnya di bawah 1690. Target TP1 di 2010, TP2 di 2200 gitulah. Kalau misalnya mau dianggap jadi strategi pun saya pilih stop lossnya itu di bawah 1660 deh. Karena lebih signifikan atau lebih signifikan level low yang ada di tanggal 18 Maret sih. Karena dia sempat turun sampai situ kan, terus naik kenceng banget. Berarti di titik ini buyer mulai masuk dan berhasil ngedorong harga sampai tutup di level 1990 waktu itu. Gitu ya kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham rekomendasi untuk hari Jumat ya, tanggal 2 Mei 2025. Udah ganti bulan nih. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Saham pertama ada ISAT. Ini seharusnya pernah masuk rekomendasi ya. Hari ini ceritanya ISAT melemah 9,6%, bikin bearish engulfing pattern. Terus struktur eksternal sih masih turun ya, jelas. Kemudian dia waktu naik kemarin ternyata nggak masuk area overbought. Oke, berangkatnya dari area oversold. Nah, ini ada kesempatan dia nge-swing ke bawah, nyamperin area beli, area entry favorit nih di level pre-entry dan level entry, yaitu di level 14.05 dan 13.20. Stop lossnya kalau close di bawah 12.40 dan target TP-nya TP1 masih sama di 17.75 dan TP2 ada di 2100. Tapi sebelum itu, buat yang mau fast trade ya, fast trade bukan nge-swing yang disimpan agak lama nih, di area 1000 berapa ya? Ya sekarang lah ya 1700-an lah ya. 1735 sampai 1640 tuh. Itu bisa jadi area-area yang menarik nih. Ini hari ini jadi buntut nih. Jadi besok kalau ada tanda-tanda ada rejection setelah turun ngetes itu, mau dibeli untuk fast trade silahkan. TP-nya ya di sini aja dulu 1840, 1845 gitu.
Tapi kalau untuk nge-swing saya pilih di bawah ya, 14.05 13.20 ya. Kemudian saham yang kedua ada ITMG. Nah, ITMG ini udah ada setup, strukturnya sih turun. Ada setup, inducement diambil, berarti retracement dimulai. Low di 21400 jadi low valid dan sekarang lagi di area beli. Buat yang belum punya barang, ini dividen udah lewat lah ya. Buat yang minat beli ITMG dan belum punya barang, silahkan bisa dibeli di 22.000, langsung boleh dibeli. Stop lossnya di bawah 21.400, kalau close di bawah 21.400, dan targetnya saya incar target TP2 di 25.450, tapi tetap diperhatikan target TP1 di 23.900 ya. Siapa tahu di situ ada rejection ya, exit dulu aja nggak masalah. Saham ketiga ada MNCN. Si MNCN ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi juga beberapa waktu yang lalu karena ada setup CB1, kemudian ambil inducement, retracement dimulai, low valid dibentuk, dan belum disamperin nih level beli atau level pre-entry dan entry-nya di 246 ya, 246 dan 232. Antri di dua level itu boleh untuk memperkecil resiko ya, karena range-nya lumayan lebar ini. Dan stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 220, kemudian target TP1 ada di 300. Target TP2-nya masih jauh di atas di 350. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Sekian dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Selamat berlibur, happy long weekend kalau misalnya ambil Heartbeat Nasnya sebagai liburan. Saya Evan, dadah.